Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan manajemen dan smart ASN di masa kini semakin besar karena kita dituntut untuk selalu menerapkan nilai-nilai berakhlak dan kaitannya dengan manajemen ASN. Itu sendiri diantaranya kita harus sebagai ASN menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas, intervensi publik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun di tengah itu semua, ASN juga dituntut untuk selalu mengikuti Smart ASN. Smart ASN itu diantaranya yaitu yang pertama adalah memperluas digital di antara digital etnik, digital safety, digital culture, dan digital skill. Aspek inilah yang membuat good governance menjadi cepat tercapai. Nah, dari itu semua, hari ini kami akan mempresentasikan tugas individu tentang tantangan penerapan manajemen dan smart ASN di tempat CPNS ditugaskan. Perkenalkan, nama saya Mailanda Rohimawati. Saya dari instansi BPBPK Kepulauan Riau dengan jabatan penata kelola dan penyihatan lingkungan. Nah, di sini ada 3 gambar teman-teman. Yang pertama ada daun kering, yaitu sampah organik. Yang kedua sampah anorganik dan organik, sampah yang belum dipilah. Dan yang ketiga adalah ada internet. Nah, kurang lebih 3 isu ini yang akan saya angkat pada agenda sekarang yang terjadi di BPBK Kepulauan Riau. Deskripsi itu isu yang pertama, data dan fakta. Yang pertama, di sekitar sini masih digunakan pembakaran sampah untuk menjadi pilihan utama, dan hasil pembakaran dapat merusak sistem pernafasan itu sendiri. Dampaknya adalah kurang nyamannya lingkungan kerja akibat pembakaran sampah organik. Lingkup isunya belum adanya pengolahan sampah organik di lingkungan BPBPK Kepulauan Riau. Yang kedua, ada kurang lebih 150 pegawai di lingkungan BPBPK Kepulauan Riau ini. Setiap hari menghasilkan sampah kurang lebih 50 kilo dan belum terpisah sampah tersebut. Dampaknya, mencampur sampah organik dan anorganik mempercepat pencemaran lingkungan dan memicu bau yang tidak sedap di sekitar kantor. Lingkup isunya, pengolahan sampah di lingkungan BPBPK Kepulauan Riau belum terlaksana dengan baik. Dan yang ketiga, jaringan internet dan listrik sering mengalami gangguan. Dampaknya, pekerjaan dan yang menggunakan digitalisasi menjadi terganggu. Lingkup isunya adalah pelayanan dan kinerja belum maksimal karena jaringan internet dan listrik tidak stabil. Nah, dari ketiga lingkup isu itu ada keterkaitan tentang manajemen ASN itu sendiri. Yang pertama, belum adanya pengolahan sampah organik di lingkungan BPBPK Kepulauan Riau dengan manajemen keterkaitannya dengan disiplin dan kinerja ASN itu sendiri. Dan belum menerapkan etos kerja, kepedulian terhadap lingkungan, dan profesionalisme ASN sendiri, dan entrepreneurship. Karena sebenarnya sampah organik itu bisa diolah lagi ya, menjadi pupuk, selanjutnya dijual kembali untuk memperoleh hasil. Yang lingkup isu kedua, pengolahan sampah di BPBK Kepulauan Riau belum terlaksana. Manajemen ASN-nya belum disiplin, kinerja dan budaya kerja sendiri pada masing-masing orang. Terus nilai Smart ASN-nya adalah inisiatif pelayanan publik sebenarnya termasuk dalam pelayanan publik sendiri dengan kaitan jabatan saya sekarang. Selanjutnya profesionalisme dan kepedulian terhadap lingkungan. Lingkup isu ketiga selanjutnya adalah pelaksanaan dan kinerja belum maksimal karena jaringan internet dan listrik tidak stabil. Lingkup manajemen keterkaitan isunya, profesionalitas kita menjadi terganggu dan etika pelayanan kita menjadi berkurang karena tidak tepatnya waktu tersebut. Dan nilai Smart ASN-nya, teknologi digital sebenarnya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik. Karena adanya isu tersebut, jadi layanan publik kita menjadi berkurang. Sebagai memilah atau menapis isu. Dari ketiga isu tersebut, didapatkan adalah pengolahan sampah di lingkungan BPBPK Kepulauan Riau belum terlaksana. Kenapa isu ini menjadi sangat penting atau menjadi prioritas? Karena nilai aktual, karena kalau tidak dimulai dari pemerintahan kita sendiri, nanti bagaimana kita cara mengajarkan atau keluar eksternal gitu.
Yang kedua problematik karena setiap hari dilakukan. Yang ketiga kekalakan, yang keempat adalah layak, karena layak untuk diperhitungkan. Selanjutnya, mendalami analisis isu. Dari isu pengolahan sampah di lingkungan BPB Kabupaten yang belum terlaksana, dapat ditarik-direk isu, yaitu pencemaran lingkungan dan bau tidak sedap di sekitar kantor. Nah, direct cause-nya yaitu bersikap tak acuh, anggapan bukan prioritas, dan tidak adanya penanggung jawab. Di sini kita ambil anggapan bukan prioritas awalnya. Lalu ditarik kesimpulan atau kegiatan yang bisa kita lakukan yaitu pertama, melakukan sosialisasi pengelolaan sampah, membuat SOP pengelolaan sampah, dan menyediakan fasilitas persampahan itu sendiri. Nah, rekomendasi solusinya ini teman-teman, yang berdasar efektivitas, kemudahan, dan biayanya, yaitu pembuatan SOP pengolahan sampah itu sendiri. Nah, ini berikut tahapan kegiatan untuk melaksanakan kegiatan pembuatan SOP pengolahan sampah di lingkungan Kepulauan Riau. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan dan pengumpulan informasi pada minggu pertama, lalu minggu kedua dan minggu ketiga ada rujukan regulasi yang kita peroleh, draft penyusunan SOP dan review validasi, dan minggu keempat adalah pengesahan SOP, sosialisasi, dan implementasi dari SOP tersebut. Terima kasih, sekian dari Mailanda Remawati. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.